Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Irawan, NIM 2019 008 017, kelas 6A1 Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuis lisan mata kuliah Bisnis Internasional dengan dosen pengampu Bapak Lalus Pardin, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan SDM internasional. Untuk yang pertama ada entosentris, yang kedua ada polisentris, yang ketiga ada geosentris, yang keempat ada ekspatriat, yang kelima ada THM, yang keenam ada Six Sigma, yang ketujuh ISO 9000, yang kedelapan ada JIT, yang kesembilan ada EDI, yang terakhir atau yang ke-10 ada RND. Untuk fungsi RND itu yang pertama, bagaimana melakukan riset pasar dalam rangka untuk menerjemahkan keinginan pasar atau konsumen untuk menghasilkan produk atau jasa yang sesuai yang diharapkan oleh konsumen. Karena R&D sudah melakukan riset tentang apa yang sangat dibutuhkan oleh konsumen tersebut, jadi mereka tahu apa produk atau jasa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen pasar. Untuk contohnya, perusahaan internasional melakukan riset pasar yang sangat baik. Misal untuk Cina yang memiliki produk yang dianggap sesuai dengan kebutuhan konsumen dengan fitur-fitur yang dihasilkan oleh produk. Untuk Xiaomi, akibatnya Xiaomi bisa lebih unggul dengan kompetitornya. Yang kedua, kenapa R&D sebuah roh di dalam perusahaan? Seperti tubuh pada roh, artinya sudah tidak ada, pastinya perusahaan tersebut akan mati. Contoh R&D yang mati adalah Nokia salah menafsirkan riset pasar, jadi dia lambat akan mati. Untuk slide selanjutnya ada pendekatan etnosentris. Etnosentris beranggapan bahwa orang-orang dari negara asalnya lebih unggul daripada orang-orang dari negara lain, sehingga menempatkan orang terbaik dari negaranya untuk mengisi jajaran-jajaran penting untuk melakukan sebuah ekspansi. Untuk yang kedua, polisentris beranggapan bahwa setiap negara adalah unik, makanya pendekatan dari suatu negara itu berbeda-beda dan mengisi jajaran-jajaran mereka yang penting berasal dari orang-orang negara mereka sendiri di tempat dia melakukan ekspansi. Untuk pendekatan yang ketiga atau geosentris beranggapan bahwa kalau mencari orang terbaik dari manapun negaranya untuk mengisi jajaran, dia tidak perlu melihat latar belakang, sehingga dia merekrut jajarannya tidak melihat dari manapun dia berasal. Untuk contohnya Google, Tesla yang saat ini sangat berkembang. Untuk yang keempat, ekspatriat, seorang atau perwakilan dari negara asal yang ditempatkan di negara lain untuk menjadi perwakilan dari sebuah perusahaan yang berada di negara lain untuk mengawasi jalannya perusahaan. Untuk contohnya perusahaan Indonesia yang ada di Thailand, maka mengirim ekspatriat dari negara Indonesia ke Thailand. Pendekatan yang kelima atau TQM, Total Quality Management. TQM atau disingkat dengan Total Quality Management System adalah sebuah manajemen kualitas yang lebih berfokus pada pelanggan dengan cara melibatkan seluruh level tingkatan karyawan dalam mengerjakan peningkatan ataupun perbaikan secara kontinu. Untuk yang keenam, Six Sigma. Six Sigma adalah sebuah metodologi yang populer di seluruh dunia. Biasanya Six Sigma digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan proses serta pengendalian kualitas secara terus-menerus. Jika perusahaan tempat bekerja menguasai Six Sigma, kualitas produk akan semakin baik. Untuk yang ketujuh atau ISO 9000. ISO 9000 adalah seri standar sistem manajemen mutu yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Ribuan organisasi dan perusahaan menggunakan standar ini untuk membangun sistem manajemen mutu yang efektif. Untuk yang kedelapan, JIT atau Just in Time, suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pembalasan yang terdapat dalam proses produksi, sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya sesuai kehendak konsumen tepat waktu. Untuk yang kesembilan, EDI atau Electronic Data Interchange. EDI adalah metode untuk saling bertukar data bisnis atau transaksi secara elektronik melalui jaringan komputer. Tujuan diberlakukan EDI adalah agar dapat
membantu para pelaku bisnis untuk mengolah suatu dokumen dengan pihak lain dengan akurat, cepat, efisien, serta dalam penyelesaiannya bekerja dalam baik. Untuk yang terakhir atau R&D, Research and Development, aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan ketika sedang berinovasi menciptakan produk atau layanan baru. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau penulisan kata yang kurang tepat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.